Baik, perkenalkan, saya Abdul Malik Hibrizi, Teknik Elektro dengan NPM 2306247490. Di sini dari grup F akan menjelaskan rangkaian yang kami buat untuk panel project dari mata perkuliahan rangkaian elektronika 1, yaitu di sini kami membuat sebuah rangkaian analog, sebuah sistem untuk mendeteksi suhu dengan menggunakan dua transistor, yaitu enhancement MOSFET tipe N-channel, enhancement type MOSFET N-channel, yaitu ERF Z44N dan BJT NPN yaitu 2N22222. Di sini kami membuat rangkaian sebagai berikut yang dapat dilihat pada layar dan disimulasikan atau didesain di Proteus. Di sini kami menggunakan voltage divider untuk transistor MOSFET enhancement type N-channel ini. Dengan R1-nya di sini kami menggunakan NTC atau termistor yang bersifat negatif. Ketika dia di suhu ruangan, dia akan bernilai kurang lebih 10 kilo ohm maksud saya, mohon maaf. Dan ketika dipanaskan, resistansinya akan terus menurun secara bertahap, tergantung dengan nilai suhu yang diperoleh oleh termistor tersebut. Kemudian di sini untuk R5 kami menggunakan resistor yaitu 10 kilo. Untuk di sini kenapa menggunakan konfigurasi seperti ini? Ini sebelumnya sebagai tambahan juga untuk resistor di drain dan di source-nya di sini kami lakukan short. Kemudian di sini kenapa menggunakan konfigurasi seperti ini? Ini adalah sebagai bentuk inisiasi agar si MOSFET ini dapat bekerja sebagai switch, yang dimana ketika nanti resistansi dari si termistor ini menurun akibat peningkatan suhu, maka di sini MOSFET-nya akan menyala akibat dari VG yang terus naik sesuai dengan perhitungan yang dilampirkan pada makalah atau laporan dari rangkaian tersebut. Kemudian selanjutnya di sini kami menggunakan BJT, dua buah BJT yang masing-masing ini diterapkan konfigurasi fixed bias, yang di sini dirangkai dalam bentuk sebuah rangkaian multivibrator astable. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar rangkaian ini dapat berosilasi sehingga nanti menyebabkan si LED dan buzzer yang kami tanamkan dalam sistem atau rangkaian ini dapat mencapai suatu frekuensi yang kami harapkan. Baik, di sini pertama-tama si BJT ini dia akan salah satu diantaranya ketika dialiri tegangan sumber. Di sini kami menetapkan tegangan sumber sebesar 9 volt. Ketika dia dialiri tegangan sumber, terlihat ada perbedaan yang sangat jauh, di mana resistor base dari kedua BJT ini bernilai sangat besar, yaitu di R2 sama R3 dibandingkan dengan resistor kolektor pada R1 dan R4, yang dimana RB-nya ini keduanya bernilai 68 kilo ohm dan resistor di kolektornya bernilai 300 ohm. Sehingga ini menyebabkan arus ini akan mengalami kecenderungan mengalir untuk langsung ke si kolektor daripada BJT-nya. Oke, baik. Pada rangkaian tersebut jika dirangkai secara paralel, maka salah satu BJT ini akan mengalami kondisi saturasi terlebih dahulu atau on terlebih dahulu dibanding BJT yang lain. Kita asumsikan saja misal Q2 ini mengalami close terlebih dahulu dibandingkan Q1. Maka yang akan terjadi di Q2 ini akan terjadi close circuit yang mengakibatkan arus ini dapat mengalir ke si LED yang pertama, D1. Kemudian dalam fase tersebut, karena resistansi di R4 lebih rendah, maka arus juga akan mengalami kecenderungan mengalir melalui R4 dibandingkan sama R2 dan R3. Maka dari itu, karena adanya arus, di sini kapasitor C2 akan mengalami charge. Sebesar apa? Sebesar perbedaan tegangan antara V di sumber, voltage di sumber, sama tegangan yang ada di dalam dari BJT ini sendiri. Kalau dikalkulasi, yaitu 9 dikurang dengan tegangan BJT 0,7 mendapatkan sekitar 8,3 voltase yang terdapat yang telah di-charge oleh si kapasitor ini. Karena adanya perbedaan yang signifikan, di mana di sini kita bisa ketahui bahwasannya di sini ada polaritas positif dan ini negatif, yang di mana polaritas negatif yang besar ini akan mengakibatkan si BJT yang Q2 ini akan mengalami open atau terbuka. Dan ketika BJT ini terbuka, maka secara bergantian
eh, fenomena yang sama juga akan terjadi melalui R1 terus mengalir arusnya sehingga menyebabkan si BJT Q1 ini mengalami close atau on. Dan di sini juga kami menerapkan juga resistansi pada R2 dan R3 sebagai resistansi dari base, karena ini kan masing-masing terhubung ke base secara bersilangan ya. Ini didesain dengan nilai yang jauh lebih besar daripada resistansi di kolektor guna untuk ketika nanti salah satu dari kapasitor yang berseberangan ini mengalami charge, kapasitor yang berseberangannya akan mengalami charge juga namun dengan delay yang lebih lambat. Sehingga ini terjadi penerapan prinsip delay atau timer sederhana gitu untuk rangkaian ini, sehingga nanti secara keseluruhan akumulatif rangkaian ini akan mengalami nyala dan mati secara bergantian atau berosilasi gitu. Dengan nilai frekuensi yang telah ditentukan itu sekitar dapat dihitung melalui perhitungan 0,72 dibagi dengan resistansi base-nya yaitu 68.000 ohm dikali sama kapasitasnya yaitu 1 mikrofarad menghasilkan frekuensi sekitar 10,5 Hz, yang dimana ini akan mengakibatkan osilasi pada LED. Dan di sini ini merupakan rangkaian fisiknya, di mana kami telah menerapkan desain tersebut pada rangkaian fisik kami. Di sini dapat dilihat ada rangkaian untuk sensor suhunya dengan MOSFET, enhancement type and channel, dan rangkaian multivibrator astable. Kemudian di sini kami menggunakan voltage source yaitu baterai 9 volt. Dan pada rangkaian fisik ini kami menambahkan buzzer sebagai aktuasi dalam bentuk bunyi gitu atau suara. Jadi ketika alarm ini di ground kan, rangkaiannya telah terhubung secara keseluruhan dan untuk termistornya dipanaskan. Di sini saya melakukan percobaan memanaskan si termistor dengan menggunakan korek sebagai contoh. Ya, alarmnya akan bekerja. Dimana di sini si rangkaian alarm ini akan berosilasi dalam frekuensi yang kita harapkan tadi sesuai dengan perhitungan. Kurang lebih seperti itu untuk rangkaian dari sistem analog, rangkaian analog yaitu pendeteksi suhu, dan akan diaktuasi dengan alarm gitu ketika mendapatkan peningkatan suhu pada si termistor.